Aku mewakili banyak ribuan umat muslim mungkin yang mengalami kegalauan di bidang ekonomi serupa dan mereka butuh ketenangan. Bahwa segala sesuatu yang membuat kita tidak tenang, rezeki, syarat ini kan barangkali memang dosa-dosa kita ini banyak kan. Iya. Makanya tidak ada satupun doa yang tidak diijabah oleh Allah. Dan itu pasti tergantung keseriusan kita di dalam memohon dan berdoa kepada Allah, keseriusan kita. Nah, kadang itu keraguan kita, emosi kita di dalam berdoa itu menjadi tolak ukur diijabahnya doa kita oleh Allah. Menjadi tolak ukur. Kadang kita ragu, keraguan itu akan menggagalkan doa kita sebetulnya. Jadi kita ragu, kadang karena beberapa kali kita berdoa karena belum diijabah, belum direalisasi doanya, kita kan kadang ragu terus kadang jengkel, terlalu lama doa, mengamalkan doa-doa tertentu tapi tidak pernah diijabah, jengkel aja. Nah, kejengkelan, keraguan itu yang menggagalkan doanya. Makanya tidak ada sebetulnya doa yang tidak diijabah. Dan itu pasti sebagaimana ayatnya kan ud'uni astajib lakum, mintalah kamu sekalian, berdoalah kamu, maka pasti akan aku berikan, aku ijabah. Tapi sebelum kita mau lanjut ke Ustadz Zafin, mau disclaimer dulu nih. Oh iya, betul. Disclaimer dulu, beliau ini adalah Ustadz Zafin Aunjan, salah satu Ustadz populer di ibu kota, di Jakarta. Beliau ini banyak makmumnya, banyak jamaah. Ustadz Urban berarti? Ustadz Urban, benar. Jamaah pinggiran. Yang mengayomi orang-orang pinggiran. Ya. Banyak ya, ini ke Bekasi, ke daerah Jakarta Timur, Betul. Jakarta Barat, Jakarta Utara. Jakarta Selatan ada? Jakarta Selatan sepertinya ada ya. Mungkin daerah Kemang gitu, Senopati gitu ya. Daerah Selipi. Selipi ya, oke. Selipi Kompak itu mana sih? Atau mungkin perlu masuk gitu, Mas. Skena itu. Skena anak Jaksel. Ya, itu jadi disclaimer, beliau ini adalah Ustadz Zafin Aunjan. Tapi merasa nggak bahwa di pagi hari kita mau berangkat ke kantor mungkin ada rasa gelisah gitu atau? Ya kadang beberapa kali itu kan kayak fluktuatif ya perasaan kayak gitu. Sebagai pemula, Sebagai pemula ini mestinya langkah pertama yang harus dilakukan, pertama itu membiasakan diri itu mandi tobat. Kalau bisa, karena kan kalau di ibu kota ini kan kalau malam biasanya walaupun ini kota 24 jam, tapi kan rata-rata orang bekerja itu malam pasti tidur. Iya. Biasakan mandi itu subuh-subuh, pagi-pagi subuh-subuh kita mandi. Dan niatkan setiap kali mandi itu niat mandi tobat. Mandi tobat. Iya, mandi tobat. Ada doanya nggak mandi tobat? Mungkin disepil Ustadz untuk teman yang mungkin masih sangat awam nih. Gimana sih mandi tobat itu? Mandi tobat itu seperti umum pada umumnya. Mandi pada umumnya, mandi junub lah, mandi besar, mandi keramas. Basuh air pertama harus baca apa dulu nih yang gitu. Bismillah terus niatnya kalau usah pakai nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia bisa lah ya. Bahasa Indonesia. Misalkan. Niat mandi tobat karena Allah Ta'ala. Setelah itu biasakan setelah mandi tobat nanti sholat tobatnya. Itu langkah pertama sebagai pemula. Sebagai pemula membiasakan diri. Kan seperti yang saya bilang tadi itu, kenapa kita seringkali kurang tenang, hati kurang tenang, pikiran kurang tenang, rezeki seret dan lain-lain, itu adalah faktor banyaknya dosa yang menumpuk sehingga doa-doa kita yang dimohonkan kepada Allah ini digantung.
Makanya untuk langkah pertama sebagai pemula, biasakan itu dulu pertama, biasakan mandi taubat, setelah itu sholat taubat. Itu bisa, nggak mesti nanti dilakukan pagi hari, misalnya sebelum berangkat kerja mandi, siap-siap berangkat kerja, habis itu sholat taubat. Oke. Jadi tata caranya persis seperti yang pada umumnya sholat taubat ya. Tata caranya sampai ke doanya gitu ya. 2 rakaat ya. 2 rakaat, setelah itu ya mandi, sholat. Belum pernah ya? Belum pernah ya. Syukur-syukur sebelum kerja, misalnya karena ibu kota ini kan macet, Ya. bisa nanti sholat apa itu namanya, sholat duhanya nanti kan bisa di kantor. Ya. Biar itu langkah pertama. Yang pertama. Untuk doa-doanya sebagaimana pembentuknya, ya istighfar. Istighfar. Memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Itu proses dilakukannya misalkan bisa kapanpun itu ya. Bisa kapan? Misalkan sambil naik motor nih kita. Ya, bisa. Ya, Jadi habis sholat kita berangkat, bisa ya itu. bisa. Jadi nggak mesti kita ini berdoa, beristighfar itu tidak mesti duduk di atas sejadah. Ya. Ya kalau syukur-syukur bisa di atas sejadah. Di atas sejadah sambil jalan istighfar. Biasakan zikir itu, orang itu kalau udah ngehati, membiasakan diri itu meskipun duduk begini ini kan biasanya hati sambil istighfar, jalan sambil istighfar. Oh, jadi salah satu fadilah kita beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, itu salah satu fadilahnya itu adalah bisa melancarkan rezeki. Selain memang diampuni dosa-dosa kita, rezeki kita pun dilancarkan. Ya, sesuai dengan Allah sendiri, zat yang maha pengampun. Oh, berarti maksudnya kalau rezeki itu tersendat-sendat, belum tentu karena kita tidak membaca sholawat Jibril misalnya, atau berdoa meminta kepada Allah, atau sudah bekerja gitu, tetapi karena ada tabir penghalang yang namanya dosa. Benar. Jadi sebagai pemula itu yaitu langkah awal itu ya kita harus dibersihkan dulu. Ketika udah bersih kan pastinya hati tenang, pikiran tenang, rezeki lancar. Gitu. Itu yang langkah-langkah baru. Nanti kalau memang mau mengamalkan selawat sebagai bentuk doa dengan harapan-harapan tertentu, ya nggak apa-apa sebetulnya. Mau baca selawat dengan tujuan untuk memperlancar rezeki ya nggak ada nggak apa-apa. Jadi yang bermasalah itu kalau nggak baca sama sekali. Iya. Oke, jadi saya mendapat pemahaman baru nih, bahwa ternyata apa yang membuat doa-doa kita belum terkabul bisa jadi karena kita memang banyak dosa ya. Jadi dosa-dosa kita ini yang tanpa kita sadari menjadi penghalang diijabahnya doa-doa kita. Karena kita kan seringkali kalau udah berumur dosa, ujuk-ujuk belum, ini kan kita belum meminta ampun, ibarat kita punya salah sama orang, kita belum minta maaf, sudah mau pinjam duit, udah minta duit. Iya. Kan nggak kurang ini. Jadi makanya kata Nabi itu, umatku siapapun, barang siapa yang berdoa, biasakan sebelum berdoa itu istighfar. Jadi biasakan sebelum kita minta kepada Allah, apapun yang kita minta, biasakan kita ini memohon ampun. Baru setelah memohon ampun, setelah kita beristighfar, baru kita minta apa yang mau kita minta. Baik Ustadz, katakanlah kita sudah, yang pemula-pemula ini sudah melakukan step pertama tadi, maksudnya mandi taubat, sholat taubat, memperbanyak istighfar. Ada nggak kira-kira doa khusus yang mungkin Ustadz ini punya amalan khusus di pagi hari? Mungkin ya, maksudnya habis sholat subuh mungkin ada doa khusus yang itu spesifik untuk membuka pintu rezeki gitu. Mungkin ya, mungkin ya.
Semuanya mungkin punya doa, tetapi karena ya saya tidak ngerti ya, apakah setiap orang punya doa masing-masing Betul. yang diijabah. Karena kalau mendengar dari berbagai ustadz, habib, ulama, biasanya kan doanya beda-beda. Ya. Betul. Apa sih istilahnya itu kalau dikasih itu? Amalah ijazah. Ijazah, oh iya. Maksudnya Ijazah itu kan hadiah. bisa kali Diberikan. mungkin disepil memberikan ijazah ke mungkin yang sedang nonton kan, mungkin nonton yang itu bisa jadi menjadi petunjuk atau hidayah mungkin Oh, ya. Bisa. Karena Saya di sini lebih- para pemula semua ini. Nah, Ya, saya itu sebetulnya lebih suka mengamalkan pagi hari itu zikir ya. Zikir, Zikir tapi itu gabungan dari istighfar juga. istighfar. oke. Dan itu memang ada hadisnya. Oke. Zikirnya itu subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Oke. Coba diulangi lagi Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, ya. Itu selain memang untuk ketenangan batin, ketenangan pikiran, keselamatan perjalanan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Iya. Iya. keselamatan di tempat kerja, itu juga dipermudah usaha dan rezekinya. Idealnya berapa? Nah, berapa kali? Kali. Nah, ini beda-beda pendapat ulama. Ah, Ulama itu berbeda-beda pendapat. Ada yang menyebutkan kalau bisa sampai minimal Mengamalkan. zikir itu mengamalkan itu minimal itu 99. Oh, Normalnya ada yang menyebut, beberapa ulama menyebut 313. 313. 313, 99. Ada yang 700. Ada yang 300 pagi dan malam. Jadi kalau 99 ya itu paling minimal. Ya satu juga nggak apa-apa kalau nggak kuat, Idealnya sibuk atau apa, diamalkan setiap pagi sama sore menjelang fajar. Anu ya, menjelang malam lah, Menjelang malam. menjelang malam, pagi dan malam. Ya. Pagi dan malam itu berbeda-beda. Beberapa ulama ada yang menganjurkan minimal 99, pagi 99, malam 99. Sore ya, sore Ada yang pagi 313, malam 313. Ada yang menganjurkan 700 kali Waduh, iya. pagi hari, 700 kali malam hari. Ada juga yang menganjurkan 300 pagi dan malam, berarti 150 pagi, 150 Malam. malam. Wah, ini kan mungkin bagi teman-teman yang dia bekerja mungkin agak wah segitu banyak ini gitu. Ambil yang 99 aja. Bisa ambil yang 99. 99. Setelahnya Itu beberapa kan ada yang meriwayatkan di dalam hadis sahih itu, barang siapa yang Mengistiqomahkan. istiqomahkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu akan ditenangkan lahir dan batinnya, diselamatkan selama orang itu baca itu dalam kesehariannya, dan dipermudah segala usahanya, bahkan diluaskan rezekinya sebagaimana dunia beserta isinya. Bahkan dunia ini beserta isinya ini akan berlomba-lomba untuk memohon kepada Allah agar mereka ini menjadi milik orang yang membaca itu. Oke. Walaupun hanya misalnya 99 kali ya, Ya. di pagi hari ya. Walaupun sekali, Walaupun sekali bahkan. walaupun sekali, penting mantap. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Astagfirullah.